Selamat malam Bu Ilmi, gimana kabarnya? Malam Pak, kabarnya alhamdulillah baik. Baik kabarnya hari ini sehat juga. Sama-sama. Alhamdulillah. Gimana nih? Malam ini katanya ada yang mau disampaikan unek-uneknya. Ada berita apa nih yang mau disampaikan? Iya Pak, hari ini saya dipanggil sama ibu kepala sekolah karena ada pekerjaan yang tidak saya lakukan di sekolah, yang mana harusnya saya lakukan tapi saya lakukannya telat. Itu adalah terkait dengan kemarin ketika seminggu saya nggak ada di sekolah, itu terkait dengan koordinasi saya. Jadi kemarin itu saya koordinasi terkait tugas untuk anak-anak, itu langsung ke guru piket. Sementara ibu kepala sekolah saya tuh maunya saya cuma koordinasi ke wakil kepala sekolah aja bidang kurikulum. Sehingga ibu kepala sekolah maunya biar nanti kurikulum yang menyampaikan ke piket gitu. Prosedurnya di sekolah saya seperti itu ternyata Pak. Tapi kemarin itu karena saya berpikir bahwa ini kan saya seminggu gitu ya Pak, terus saya kan tiap hari memberikan tugas. Kalau saya cuma kirim ke wakil kepala sekolah aja tuh rasanya ngerasa nggak aman aja gitu. Jadi kayak saya tuh kirim ke wakil kepala sekolah juga, ke guru piket juga gitu. Jadi Iya. berjenjang ya? Iya, long story Maksudnya? short. Maksud saya biar nggak menyusahkan wakil kepala sekolah aja, jadi kayak mempersingkat jalur koordinasi aja gitu. Jadi kayak ya nggak salahin juga gitu kan. Jadi pikir saya kayak ya udah kirim juga aja ke guru piket, yang ternyata itu tidak disetujui oleh ibu kepala sekolah saya. Dalam hal ini ibu kepala sekolah tuh memiliki pandangan yang berbeda gitu. Sehingga hari ini saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah dan diberikan nasihat terkait dengan jalur koordinasi yang diharapkan oleh ibu kepala sekolah. Kemudian saya juga baru tahu dari pihak Kemenkes kalau ibu kepala sekolah saya itu pernah di awal saya masuk. Jadi saya tuh baru pindah ya Pak, baru pindah sekolah gitu, baru keterima P3K terus baru pindah. Jadi saya baru tahu dari orang Kemenkes kalau awal di bulan-bulan pertama tuh, bulan kedua gitu, saya tuh pindah sekolah, ibu kepala sekolah tuh sempat telepon ke Kemenkes berharap boleh nggak gitu saya digantikan oleh pihak lain gitu, atau kalau nggak saya ikut kegiatan mereka tuh secara daring gitu kan. Jadi tuh kalau di Kemenkes saya memang ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara daring gitu Pak, tapi ada juga yang kami itu diwajibkan hadir gitu. Dan ternyata ibu kepala sekolah saya tuh udah sampai yang telepon Kemenkes buat orang Kemenkes ini memaklumi saya gitu ya, mana itu pun udah pernah saya bahas sama si ibu gitu bahwa Bu ini tuh memang ada beberapa yang memang saya nggak bisa nggak datang kayak gitu, harus datang karena ini udah taken kontrak tuh dari bulan Juni saya Pak dengan Kemenkes. Jadi sebelum saya pindah ke sekolah tersebut gitu. Terus si ibu ternyata tuh bilang sama orang Kemenkes dengan alasan karena saya P3K baru sehingga khawatir nanti pihak dinas pendidikan bisa BAP saya gitu, yang kemudian dibalas dijawab oleh orang Kemenkes, harusnya sih nggak di BAP Bu, karena ini pun kami mengundang pihak dinas pendidikan Indonesia. Jadi tuh mereka tuh memang kerjasama dengan dinas pendidikan Jabodetabek Pak. Jadi kalau ketika melakukan kegiatan, orang-orang dinasnya tuh diberitahu gitu dan ada suratnya juga, sehingga agak aneh gitu kalau kemudian mereka mempertanyakan guru-guru yang mereka dilibatkan oleh Kemenkes ini, karena semuanya itu sudah atas sepengetahuan dinas. Nah kemudian sama ibu dilanjutkan, iya saya takut nanti ada orang tua murid yang protes ke dinas sehingga mau nggak mau dinas Biasanya itu ya, ada komplain lewat WA ya, lewat apa sih namanya kalau CRM. gitu. Tapi sebenarnya saya tuh sudah pernah mengajukan Pak, solusi untuk ini gitu loh. Supaya kelas juga saya banyak tinggalkan gitu, kalau memang ternyata terlalu banyak kelas yang saya tinggalkan. Saya tuh sempat Pak sebulan
Sebulan ya? Bahkan sebelum yang seminggu ini tuh saya 3 minggu saya tidak menerima kegiatan yang offline gitu. Jadi saya pindah ke online semua supaya saya tuh nggak keluar kelas juga, dan ketika di kelas pun saya mindfulness, artinya saya nggak sambil nge-zoom gitu Pak. Dan Iya. itu saya tuh udah bilang sama instansi-instansi yang kerja sama saya, ketika jam ngajar saya nggak akan bisa mindfulness di kegiatan itu, saya harus ngajar, saya bilang kayak gitu. Karena saya tahu dalam waktu dekat tuh seminggu full saya pasti akan pergi gitu, karena itu terkait dengan finalisasi semua kan Pak, kegiatan itu benar-benar kegiatan finalisasi semua gitu, sehingga nggak mungkin kalau saya tuh nggak datang. Ya kalau lihat itu aja sih situasinya sebenarnya ini kan sudah mau selesai ya. Iya. Artinya minggu ini udah semester terakhir. Artinya di Kemenkes itu kan sudah mau akhir tahun juga ya. Jadi untuk bertemu di kelas sebenarnya sih sudah mau habis nih. Ya padahal kan situasinya pengennya yang pada saat kemarin di dalam sebelum berakhirnya ini kan artinya kita diminta kehadirannya di tengah-tengah anak gitu ya. Itu kan situasi idealnya seperti itu. Betul. Jadi tujuan yang ingin diraih dalam kita malam ini sharing, intinya ingin apa sih? Saya tentunya ingin menemukan solusi sih Pak, kayak win-win solution terbaik gitu ya untuk saya dan juga ibu kepala sekolah gitu, kayak apa ya yang harus kemudian saya lakukan gitu kan. Jadi kayak ya menemukan solusi. Jadi tadi sih masalahnya saya lihat ada 2 ya. Yang pertama di dalam kelas, kemudian dalam pembagian tugas, kemudian ada pekerjaan yang di luar sekolah, tapi ini berhubungan langsung dengan maslahat orang banyak ya, artinya bukan sekolah kita sendiri yang memakai, tapi semua stakeholder ya, baik itu di sekolah ataupun Bapak Ibu di sekolah-sekolah lain juga bisa. Tapi yang menjadi concern saya banget itu adalah apa yang dilakukan sama ibu kepala sekolah ketika tadi saya dipanggil, kemudian ketika ibu sampai harus menelpon pihak Kemenkes. Menurut saya itu kayak terlalu jauh nggak sih sampai ibu harus menelpon ke pihak Kemenkes gitu, padahal tuh dengan ibu berbicara dengan saya aja tuh rasanya udah cukup gitu. Kecuali saya tidak menawarkan apapun gitu Pak. Jadi itu sebenarnya sebelum saya berangkat, saya tuh di bulan-bulan sebelumnya, karena saya tahu saya sering keluar, saya tuh pernah bilang sama ibunya, Bu boleh nggak sih saya tuh menghadirkan guru pengganti dari luar sekolah gitu, ataupun dari sekolah misalnya kalau memang ada teman-teman yang bisa membantu gitu, perihal nanti ina-inunya gitu, pakai pembayarannya atau administrasinya ataupun nanti tugas-tugasnya itu nanti biar jadi urusan saya gitu, sehingga anak-anak pun jadi nggak lama untuk saya ditinggal gitu, ada yang guide juga gitu kan. Ini nih, ini kan di kelas sekali lagi sesuai dengan pertemuan sebelumnya kan kita udah pernah bahas tuh. Iya, di kelas itu penting ya, itu nomor 1. Nah, bagaimana nih solusinya nih, artinya yang di Kemenkes juga tetap dijalankan, terus dengan di kelas juga. Ini kan artinya butuh strategi nih. Strateginya apa nih kira-kira buat ngadepin ini? Mungkin itu sih yang harus kita cari solusinya, strategi apa buat di kelas, strategi untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira apa? Iya, kalau menurut saya itu Pak, menghadirkan guru pengganti gitu loh. Tapi ketika saya mengajukan ide tersebut ke ibu kepala sekolah pertama kali, beliau tuh yang mana itu waktu itu kita lagi ada kegiatan di Puskor, terus ibu tuh memang saya undang, saya ajak buat ikut kegiatan di Puskor agar ibu tuh juga punya bayangan pekerjaan saya tuh kayak apa gitu kan. Jadi ibu juga bisa menimbang peran saya tuh seperti apa gitu. Kemudian di situ tuh saya mengajukan, Bu boleh nggak ya, karena pikir saya kenapa saya mengajukannya di depan teman-teman yang punya profesi yang sama dengan ibu, agar diamini gitu loh Pak, bahwa solusi ini tuh juga diterapkan di sekolah lain gitu. Nah, kalau untuk mewujudkan yang tadi itu, yang artinya kita ada mau strateginya tuh, kira-kira siapa yang bisa membantu melaksanakan strategi tadi kira-kira? Kalau kemarin tuh karena saya nggak disetujuin sama ibu, jadi mau nggak mau saya tuh
tarik-tarikan dengan guru mata pelajaran yang mengampu mapel yang sama dengan saya gitu, Pak. Jadi saya kerja sama dengan pihak sekolah dulu gitu kan ya, ada kita tuh ada 5 guru bahasa Inggris, tapi hanya 2 yang memungkinkan untuk membantu saya gitu, Pak. Tapi kalau saya hire orang dari luar sekolah gitu, let's say misalnya ya guru dari luar gitu kan, ya nggak akan ada ceritanya nggak bisa masuk gitu, karena memang dikhususkan untuk menggantikan saya di sekolah gitu kan. Mana itu tuh dan itu tuh dilakukan oleh teman-teman saya bukan dari sekolah swasta bahkan, tapi dari sekolah negeri. Dan saat itu argumennya ibu kepala sekolah adalah menolak saya dengan alasan, saya nggak yakin di sekolah negeri diperbolehkan seperti itu. Dan saya belum pernah, alasannya sederhana, saya belum pernah mendengar ada sekolah negeri yang mempraktekkan itu. Singkat cerita memang ketika saya cross check, oh iya ya yang saya hadirkan ini teman-teman dari swasta semua gitu kan. Tuh. Nah, singkat cerita hari ini ibu bilang sama saya gitu kan, Mbak, saya udah ngobrol sama ibu pengawas. Ternyata ibu pengawas juga dulu kayak Mbak Mia kesana kemari sampai akhirnya si ibu pengawas namanya Bu Nuno gitu ya. Bu Nuno akhirnya mencari guru pengganti gitu loh untuk menggantikan Bu Nuno mengajar di kelas. Saya bilang dalam hati saya tuh kayak, ya ampun Bu, ini tuh saya sudah mengajukan ini dari kapan tahu gitu kan. Ini udah di akhir, sih baru ngomong mengiyakan gitu. Jadi referensi sudah baru itu ya, artinya kan tadi strateginya yang dilakukan sudah, terus tadi sempat siapa sih yang bakal membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini, ternyata dipanggil ke sore tadi ya, artinya nih sebenarnya udah mau ketemu nih ketika di dalam kelas, karena kan saya kira permasalahannya di situ ya, artinya kalaupun di luar tadi ketika kita melaksanakan tugas di Kemenkes itu, saya rasa itu merupakan kewajiban kita lah ya, tapi kan ketika itu kita lakukan di kelas kan ditinggal. Nah berarti ini kan harus dicari nih solusinya, ternyata tadi yang membantu kita ternyata dari kepala sekolah itu sendiri yang dulu pernah kita ajukan, betul ya? Ya ide yang kita ajukan ternyata disampaikan. Saya jadi berpikirnya, berarti yang harus referensi utama yang trusted banget menurut kepala sekolah saya tuh cuman ibu pengawas dan orang dinas gitu, Pak. Oke. Saya sih udah ketemu nih ya, udah mau di akhir karena kita juga nggak bisa lama-lama. Artinya kan tadi sudah tahu nih permasalahannya apa, kondisi idealnya seperti apa, terus gangguan solusinya sudah kita cari, strategi juga sudah. Ya udah berarti sekarang tinggal komitmen dan tindak lanjut berikutnya. Kira-kira tadi sudah ketemu, kepala sekolah juga sudah menawarkan, berarti kan harus ada komitmen dan tindak lanjut mereka. Kira-kira kapan nih mau mewujudkan mencari guru pengganti untuk sementara ya, artinya ketika kita tidak bertugas beliau yang menggantikan, tapi ketika kita datang berarti kan kita sendiri yang langsung gitu ya. Betul. Kira-kira kapan? Mungkin di bulan Januari nanti kali ya Pak, saya baru bisa. Ya karena kan belum tahu juga kan kegiatannya itu akan dimulai kapan lagi, karena kalau awal tahun kan biasanya mundur kan Pak, gitu menunggu anggaran turun. Ya mungkin saya di bulan Januari nanti akan mencoba cari guru pengganti di luar sekolah untuk menggantikan saya gitu ketika saya sedang ada dinas luar. Itu sih Pak. Baik, terima kasih Ibu Ilmi nih sudah ya, artinya masih berputar sekitar yang kemarin juga ya permasalahannya. Nanti kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan dengan ketemu solusinya tadi mencari guru pengganti. Nanti kita lihat lagi nih apa yang muncul ketika ada guru pengganti, kita melaksanakan aktivitas kita, ada nggak ketemu permasalahan lagi. Nanti kita bisa bicara lagi di episode berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Bu Ilmi, pertemuan kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.